Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tutur Inisiatif di Inisiatif Talk. Pada hari ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang penutur yang merupakan tenaga kesehatan yang beraktivitas di Wisma Atlet. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, saat ini COVID mencapai puncak-puncaknya di mana hampir semua fasilitas kesehatan, terutama di kota Jakarta, itu sudah penuh gitu. Bahkan beberapa sahabat-sahabat saya, teman-teman saya juga banyak yang kehilangan keluarganya karena sudah tidak mendapatkan tempat di rumah sakit gitu. Nah, untuk supaya kita lebih mendapatkan edukasi sebenarnya realnya seperti apa, karena kita juga tahu banyak juga hoax-hoax yang berkembang di luar sana mengenai COVID ini begitu. Nah, hari ini kita bersama dengan Suciati Marliana Syam atau yang biasa dipanggil Suci. Halo Suci. Halo Bang, Siap sih. Him dan semuanya. Gimana kabarnya Ci? Sehat Ci? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya Nah, semoga semuanya sehat. amin amin mudah-mudahan Ci. Karena jujur eh kemarin malam pas Abang sedang training dengan salah seorang trainer dan itu eh gimana ya? Trainernya itu bilang sekitar sebulan yang lalu adik iparnya meninggal dunia. Minggu lalu eh, orang tua adik ipar yang notabene itu adalah ayah mertua ibu mertuanya meninggal dunia juga. Dan kemarin adik iparnya satu lagi meninggal lagi gitu. 4 orang dari satu keluarga gitu kan meninggal dunia. Wah nggak kebayang gitu kan gimana ininya. Jadi ya salah satu kata dia ya dia menjaga kewarasan di saat stres itu ya itu penting juga gitu kan. Makanya kemarin tuh pas sedang training dia dia bilang ya jenazah adiknya itu masih di rumah sakit gitu masih belum dimakamkan gitulah. Nah ini ya makin tinggi inilah gitu kan. Kayaknya kita diskusilah pada malam hari ini Ci. Nah Ci kalau boleh tahu nih Ci sebagai apa nih di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet? Makasih ya Bang Hmm. atas undangannya. Iya untuk semua pendengarnya dan Hmm. penontonnya. Kalau saya sendiri di Wisma Atlet itu sebetulnya sebagai epidemiolog Hmm. atau tapi di bagian tracing pasien yaitu penyelidikan epidemiologi yaitu untuk mengetahui dari mana penyebab dari pasien yang terkonfirmasi positif itu biasanya kita cari tahu gitu Bang. Jadi Hmm. dari awal, oh kok bisa kena COVID, dari mana itu kita cari, kita tracing, dan kita cari siapa saja orang-orangnya, terus Hmm. apakah udah di tracing dan lain-lain, itu biasanya kerjaan Suci dan Oh, teman-teman gitu. oke. Jadi eh apa ya mengecek data-data mengenai ya orangnya begitu ya. Misalkan dia dapat virusnya dari mana, aktivitasnya dari mana gitu kan. Terus gejala sampai dengan gejala-gejalanya berarti, Ci. Iya, semua. Hmm. Sampai faktor-faktor resiko Hmm? dan kemana-mana orangnya dan dari mana, apa maksudnya dari Iya. fisik dan lain-lain biasanya dicari juga. Hmm. Hmm. Lumayan Iya. bang. Jadi berarti setiap hari berinteraksi dengan apa ya pasien positif COVID berarti, Ci. Iya, Hmm? tapi kalau untuk di Wisma Atlet sendiri, Hmm? kita tracing pasien itu Hmm? lewat via telepon. Karena Oh iya. kan satu kali masuk Iya. itu bisa 800 orang lebih, Bang. Oh, Jadi kan se- kalau sekali 800 masuk sekarang ini gimana ini, Ci? sekali masuk itu dari satu Heeh. hari itu dari pagi jam 6 pagi sampai Heeh. jam 6 lagi itu kita hitung sehari itu Oh, kita hitung dan itu sampai 800 waduh. orang. Dan itu kita tracing gitu. Ya, tapi karena kalau ketemu langsung kan kasihan sama Iya benar. pasien baru sampai jadi kita lewat Mm, telepon gitu Bang. iya. Tapi Iya sih. kalau dia nggak bisa telepon Mm-mm. baru kita kunjungi ke pasien kayak Oh gitu. iya.
Nah, kalau di Rumah Sakit Wisma Atlet sendiri itu pasien yang diterima itu maksudnya mayoritas dalam keadaan apa gitu, Ci? Maksudnya apakah juga menerima pasien gawat darurat atau maksudnya pasien yang masih apa ya, yang tidak gawat gitu atau gimana, Ci? Hmm. Kalau di Wisma sendiri, Bang, Hmm? sekarang itu karena sekarang kan lagi banyak, tapi kita Iya. lebih prioritas sama yang bergejala. Maksudnya Oh yang bisa iya. menularkan begitu, yang Mm-mm. kalau kita bilangnya yang bergejala simptomatik. Tapi kalau yang tidak bergejala asimptomatik dulu masih bisa diterima, tapi karena sekarang udah ramai itu ya, Bang. Jadi Mm-mm. yang tidak bergejala ini kita pindah ke eh, Wisma Pademangan juga Mm-mm. ada, terus yang sekarang Nagrag juga baru dibuka, Mm. jadi kita pindahkan. Jadi lebih banyak yang di Wisma Atlet ini yang bergejala ini, Bang. Ah, Kalau yang gawat sih biasanya dari rumah sakit dulu, Bang, didahulukan ke rumah sakit oh karena kan didahulukan. fasilitas dan Mm-mm. ke rumah sakit yang maksudnya kayak rumah sakit besar kayak gitu yang Mm-mm. punya fasilitas kayak gitu sih, Bang. Ah, siap, 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 siap. Jadi ya ya hari-harian Suci sebagai tim tracing begitu ya, Ci, pasien COVID di Rumah Sakit Darurat COVID-19 di Wisma Atlet. Nah, eh kalau boleh diceritakan dulu sebelum nanti masuk kita ke ya cerita mengenai COVID-nya, sebenarnya background Suci ini apa dulu, Ci? Apa jangan-jangan Suci ini ternyata mahasiswa teknik lagi gitu? Iya, betul ya, Heeh. Bang, ya. Iya. Jadi background Suci Heeh. dulu S1 Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Hmm. Mungkin banyak yang kurang jelas juga ya Kesmas itu apa gitu. Jadi Hmm. kesehatan masyarakat itu bagianmu kesehatan hampir sama dengan dokter, tapi kita lebih ke masyarakatannya gitu, lebih ke Hmm. masyarakat, pemberdayaan dan lain-lain. Hmm. Nah, kemudian di situ ada prodi-prodinya, Hmm. dan kebetulan Suci masuknya epidemiologi gitu, bagian Oh. penyakit dan bagian ya jadi kan semua itu ada banyak, ada Hmm. bagian kebijakan kesehatan, kemudian Hmm. gizi dan lain-lain. Nah, Suci baginya yang di epidemiologi. Memang fokusnya di bagaimana pencegahan penyakit, Hmm. kemudian bagaimana menghitung data, membuat kebijakan dan lain-lain itu di epidemiologi juga Oh. ada Jadi untuk pelajarannya seperti itu. oh, Gitu sih, jadi Bang. dulu pas kuliah pas ngambil apa penjurusan begitu ya? Memang ngambil epidemiologi gitu ya, Ci? Penjurusannya, Iya apa? iya, iya jurusannya itu di sekitar semester 4 gitu lah, Bang. Oh, Di semester 4 baru ada jurusan itu kan. hmm. Dan akhirnya memang suka menulis ya, Bang, ya, maksudnya Ah? suka cari tahu, suka mencari tahu dan kenapa penyebabnya dan lain-lain, ya ternyata itu masuknya di epidemiologi. Jadi ya Oke. dia tertarik ya ambilnya epidemiologi gitu, Bang. Oke. Nah, setelah lulus apa yang Suci lakukan? Setelah lulus Hmm? kemarin sempat bertugas juga, Hmm? kebetulan karena pingin kesehatan ya, Bang, ya, maksudnya walaupun banyak lowongan kerja tapi pingin tetap di kesehatan, jadi Hmm? kemarin sempat pengabdian itu dari program Kemenkes di Nusantara Sehat, itu di daerah sangat terpencil, Hmm? itu di Toraja, Oh. Toraja Utara, Hmm? Sulawesi Selatan. Itu sempat di sana untuk membantu pelayanan di puskesmas di sana, Oh. di Bang. Dan Itu aja. ketika Suci di Toraja, COVID sudah maksudnya sudah 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 baru masuk lah hadir. gitu ya. Baru hadir lah gitu kan ya, baru muncul gitu kan ya. Betul. Nah, mungkin kalau boleh diceritakan sedikit sih mengenai ya ketika COVID awal masuk atau mungkin penanganan COVID di Toraja di Puskesmas itu kan pasti daerahnya terpencil begitu karena itu gimana sih? Iya. Waktu awal-awal COVID yang sampai di Jakarta itu untuk memahami masyarakat tentang COVID Hmm? luar biasa Iya, tantangannya kan, karena iya, tidak percaya, hoax dan benar-benar. lain-lain gitu ya, Bang, ya. Hmm, Gitu tuh. Apalagi itu tadinya COVID itu hanya ada di Cina, di Wuhan, ya, kemudian tiba-tiba kok bisa nyampe di Jakarta. Kalau dari Jakarta nggak mungkin sampai di Toraja Toraja yang gitu ya. jauh ini ya, Hmm, maksudnya dari kota aja itu sekitar
4 jam itu dari kota, nggak mungkin masuk dan lain-lain gitu kan, susah sih memang. Tapi dari kita sendiri kan, dari Kemenkes dan lainnya, untuk jajaran kita selalu kasih edukasi untuk masyarakat bahwa COVID ini memang salah satu penyakit atau virus yang baru saat itu, dan kita tidak tahu bagaimana penyebaran virusnya itu kayak gitu. Jadi, dan Suci juga ini sebagai EPID terus selalu baca literatur lagi dari luar, terus bagaimana perkembangan dari luar juga, apa gimana mutasinya dan lain-lainnya ya, sambil belajar ya Bang ya, sambil sampaikan juga ke masyarakat. Waktu itu sempat ada satu kasus itu karena COVID di Wuhan, dan satu kasus itu dapat di puskesmas, kebetulan di wilayah, padahal sudah sangat terpencil itu. Dapat satu pas itu tuh karena pulang dari Cina. Biasa ya orang masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia kan ketika ini ditutup ya udah kabur gitu kan Bang. Iya. Jadi pulanglah dia ke kampungnya gitu. Ke Toraja, dan tapi di situ dia masih negatif ya, maksudnya waktu itu kan kita masih antibody ya Bang ya, jadi belum bisa terdeteksi, tapi dilihat selama 14 hari dipantau, ada sedikit-sedikit sakit sih, tapi kita kasih obat dari perawat dan lain-lainnya, jadi tetap aman gitu. Waktu itu sampai di bulan 8 ya kayaknya masih alhamdulillah aman sih di Toraja, karena kita ini Bang, waktu itu kita memang betul-betul lockdown ya, waktu itu saat itu juga lockdown, terus edukasi di masyarakatnya juga lancar ya, maksudnya masyarakatnya mau mendengar waktu itu dan takut sekali dengan COVID, jadi alhamdulillah aman. Walaupun banyak pendatang-pendatang, tapi kita bisa minimalisir lah gitu maksudnya. Nah, tapi di bulan-bulan November mulai ada kasus, dan itu setelah diselidiki ternyata habis sudah mulai pelonggaran itu loh Bang, yang mulai pelonggaran, ternyata ada yang pergi jalan dinas ke Makassar gitu, dan ternyata balik ke Toraja membawa kasus, dan akhirnya mulai menyebar gitulah di situ. Lumayan sih panik itu Bang. Iya sih. Apalagi fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatannya ya Allah, gimana ya Bang, namanya daerah terpencil. Iya, namanya daerah terpencil lah, benar. Nggak punya hazmat dulu tuh, untuk waktu pertama kali itu nggak punya hazmat, itu nggak punya, kita pakai jas hujan, itu jas hujan harga 10.000. Iya, yang plastik. Itu masih plastik ya, 10.000 itu kita pakai itu waktu itu, terus pakai tem, sampai orang-orang tuh bilang ngapain sih astronot dan lain-lain ya Bang ya. Iya, benar. Tapi kita tetap menjaga, tetap protokol dan lain-lain, dan alhamdulillah selama di Toraja dan dengan aktivitas luarnya juga lumayan, alhamdulillah masih bisa di kesehatan. Kita semua tim juga alhamdulillah nggak ada yang positif sih Bang waktu itu. Alhamdulillah. Sampai balik lagi ke Jakarta juga alhamdulillah. Gitu. Jadi setelah selesai Nusantara Sehat di Toraja, Suci langsung langsung beraktivitas di Wisma Atlet begitu Ci? Sempat sebulan aja Bang free, karena memang dari luar kota kan Bang. Dari luar kota harus isoman ya, walaupun ini jadi 1 bulan itu memang isolasi di rumah sendiri, baru habis itu langsung di Wisma Atlet di bulan Januari. Oh ya, jadi memang maksudnya proses maksudnya bisa menjadi nakes di rumah sakit COVID Wisma Atlet gimana sih prosesnya? Apakah memang diperbantukan gitu atau gimana? Kan di situ ada di grup juga, di share link gitu Bang, yang suka ada itu yang relawan, dan kebetulan memang Suci dari niat dari Torajanya tuh ingin banget di Wisma Atlet belajar gitu ya Bang ya, jadi akhirnya mengisi link itu ya akhirnya diterima dengan waktu cepat gitu kan, akhirnya diterima ya, akhirnya masuk Wisma Atlet. Nah, maksud kenapa tertarik sih
jadi nakes di Wisma Atlet? Maksudnya ya pasti Mm-mm. penyakitnya banyak lah di situ kan. Iya, iya betul. Mm-mm. Kenapa tertarik di Wisma Atlet? Mm. Salah satunya karena kan Wisma Atlet ini tempat COVID ya, maksudnya Iya. memang besar untuk masalah COVID-nya memang tertuju itu Wisma Atlet gitu. Mm. Terus emang penasaran dengan COVID. Kalau dibilang suci antara percaya dan tidak percaya, awalnya percaya atau tidak percaya Iya, iya. tentang COVID. Mm. Jadi pingin mendalami ilmunya, ya akhirnya harus masuk dong. Kalau Iya. misalnya kita nggak mau terjun, ya gimana mau tahu ya bang ya. Benar-benar. Gitu. Jadi akhirnya ya udah ikut aja deh di Wisma Atlet, apapun, walaupun ada yang nggak boleh dari orang tua dan lain-lain, tapi namanya suka tantangan ya bang ya, Iya, iya. jadi ya oke, gitu. Masuk aja gitu. Mm. Ini memang awal nggak takut gitu, Ci? Takut sama COVID, takut ya bang, Iya. tapi rasa penasarannya lebih tinggi dibandingkan Uh, takut sih. maksudnya Gitu sih. kenapa Suci merasa aman gitu, Ci? Merasa aman diri ketika Mm. nanti dimasuki Mm. Wisma Atlet ya. Iya. Karena kan dasarnya udah ada. Kalau COVID Mm. itu kan yang penting adalah kitanya dalam keadaan yang sehat kan bang. Maksudnya Uh, kita punya pikiran positif. mm. Kemudian ketika pas sampai di tempat ini juga kita itu ingin melihat bagaimana perkembangan dari penyakit ini gitu kan. Mm. Jadi memang bagaimana cara untuk supaya tidak terpapar itu selalu diterapin, kayak misalnya penggunaan APD itu selalu diperhatikan, Mm. penggunaan prokes ya, maksudnya masker, kemudian selalu cuci tangan dan lain-lain itu selalu Mm. dicoba. Jadi, ya itu dasar awal yang menurut Cuci ya itu dasar ya, pasti insya Allah Mm. kalau misalnya kita bisa ya insya Allah lah bisa Mm. sehat gitu ya bang ya. Siap. Mm-mm. Iya sih, Ci. Gitu. Nah, berarti kalau maksudnya untuk nakesnya di Wisma Atlet pasti penjagaannya ya luar biasa lah kan. Itu berapa Betul. apa kayak tes tes swab atau antigen itu untuk nakes berapa kali itu, Ci? Lumayan sering bang, maksudnya untuk nakes lumayan sering ini. Iya. Tapi kalau dari surveillance karena kan jarang turun ya, Oh maksudnya iya. jarang turun ke hutan, jadi kita paling 1 bulan 1 kali. Oh Tapi iya. kalau yang lain kayak perawat dan lain itu Hmm. biasanya sering. Oh iya sih, karena Gitu bersentuhan langsung begitu dua ya. minggu kali. Hmm. Siap, Gitu. siap. Nah, Ci, ini kalau sekarang gimana kondisinya Wisma Atlet, Ci? Ini kan kalau dilihat dari tanggal sekarang tanggal 29 Juni 2021. Nah, gimana, Ci, kondisi Wisma Atlet sekarang, Ci? Kondisi Wisma Atlet udah sudah di TV ya bang ya. Gimana, Ci? Oke, kayak di TV-TV itu bang. Oh, iya ya. Lumayan tinggi. Hmm. Untuk pasien yang masuk sendiri setiap hari itu banyak bang, maksudnya sampai sehari 800 800 gitu, orang masuk 800 dalam sehari. orang masuk dalam 1 hari, iya. Nah sedangkan kalau yang pulang itu sedikit ya, maksudnya setengahnya, kadang Oh. seperempatnya paling 200 Hmm. 300 gitu, tapi yang masuk 800. Kalau sampai saat ini dari info Wisma Atlet sendiri Hmm. itu sudah 90%, 90,23% bang. Oh, Untuk terisi bednya ya, terisi bednya. bednya. Hmm. Kalau jumlah pasiennya juga 7.123. Itu kalau yang dari data yang di ini sih, yang dari Wisma Atlet ya, Iya. kita segitu, 7. lumayan banyak. Itu nakesnya berapa Lebih orang, Ci? dari tahun-tahun sebelumnya sih. Nakes lumayan sekarang sudah bertambah-tambah Oh, bang. alhamdulillah. Tapi Iya. masih kekurangan. Iya Tapi sih. masih kekurangan sih. Mm-mm. Kurang sekali. 7.000 orang pasien begitu ya. Nah, Ci, kalau maksud sejak Wisma Atlet ini dimanfaatkan sebagai rumah sakit rumah sakit darurat COVID ini, yang maksud tingkat keterisian bednya itu yang paling tinggi apakah ini atau sebelumnya pernah terjadi juga, Ci? Sebelumnya mungkin habis Desember, Januari, Februari sempat Ah, tinggi. sempat tinggi juga ya. Tapi nggak sampai separah ini sih bang. Oh, Maksudnya ini puncak-puncak paling parah.
dan memang parah sekali untuk mungkin kalau dibilang gelombang kedua untuk COVID itu memang ini Oh ya. puncak terparahnya. Gitu sih Bang. Pernah tapi nggak sampai 90% bednya, ini aja sampai tambah bed buat untuk memfasilitasi isoman di Wisma Atlet gitu sih Bang. Nah, berarti wah ini ya mungkin ya boleh dibilang kondisi paling tinggi lah sejak Wisma Atlet ini dimanfaatkan sebagai rumah sakit darurat ya, Ci. Dan kalau melihat kemungkinan ke depan gimana, Ci? Maksudnya ya abang juga nggak tahu sih. Maksudnya dari sisi Suci sebagai apa ya tim epidemiolog di rumah sakit COVID ini kemungkinan apakah ada semacam prediksi ke depan gitu jumlahnya berapa gitu yang akan ya forecastingnya lah begitu, ada nggak Ci? Kalau dari tren, maksudnya dalam Ah satu ya. minggu ini dalam satu minggu ini trennya Bang ya, itu kalau dari Suci yang tracing ini sebetulnya banyak kasus yang belum mencuat ini Bang, masih banyak sekali kasus yang belum mencuat. Jadi kemungkinan naik itu masih ada, masih terus mungkin sampai 1 bulan atau 2 bulan ke depan itu masih ada kalau ya penanganannya dan prokesnya ini masih kurang ya ini karena jadi dari hasil kemarin selama 1 minggu inilah ya Bang, itu maksudnya yang masuk ke Wisma Atlet 1, tapi yang positif itu misalnya di rumah di keluarganya ada 4 begitu. Nah berarti kan ada banyak yang belum tercover, terus berarti ada lagi yang belum ketahuan dan lain-lain. Nah itu yang menjadi prediksi di kita kan, kita untuk tracing, jadi itu bisa menjadi tambahan, oh ini dari satu pasien ini dapat sekian gitu. Jadi akhirnya kemungkinan besar kalau untuk masih ada kasus masih dan hilang dengan lenyap mungkin agak lama, mungkin butuh waktu kayak kemarin aja yang Desember Januari itu aja selesai itu 3 bulan Bang. 3 bulan itu sampai bulan puasa itu baru kasus masuk ke Wisma Atlet baru 100 orang gitu dan lain-lain ya. ya. Tapi untuk sampai proses yang turun itu lama sekali, 3 bulan mungkin lebih kalau kita aturan dan lain-lainnya nggak kurang ya Bang ya, maksudnya ya agak susah ya masyarakat kita juga kan, jadi mungkin agak lama. Tapi kalau misalnya peraturan dan prokes kitanya juga baik, ya mungkin bisa lebih cepat sih Bang untuk proses ini COVID-nya untuk penularan dan lain gitu sih Bang. Jadi ya COVID, kalau rumah sakit COVID ini ya kayak kayak baskom yang ada keran airnya gitu kan. Maksudnya kalau keran airnya nggak dikecilin ya masuk tetap banyak juga gitu kan. Iya betul. Dan tadi itu sampai benar-benar, maksudnya kalau sampai benar-benar normal lagi maksudnya rumah sakit COVID ini normal lagi gitu. Mungkin bukan normal, penurunan lah begitu. Sekitar 3 bulanan ya Cia, seperti yang terjadi di Desember kemarin gitu ya. Iya, kalau yang dari Desember kemarin itu 3 bulan lumayan. Itu udah mulai penurunan pas di bulan puasa itu. Tapi ya itu pun tergantung dari ya kondisi di masyarakat gitu kan, maksudnya kebijakan dari pemerintah, terus juga aktivitas masyarakatnya sendiri begitu kan karena kalau pemerintah bikin kebijakan tapi nggak ditaati ya sama aja gitu kan. Gitu kan, jadi ya susah juga gitu kan. Karena memang kayak ya nggak tahu sih Ci, di dekat rumah abang aja ini sejak adanya COVID sama aja. Udah biasa ya. Udah biasa sama aja sih, kayak kemarin kan kayak makan di luar, enggak makan juga sih, beli makanan di ya kayak rumah makan, terus ada ya, malam minggu gitu kan, rame orang di luar, terus kayak pengamennya banyak juga gitu kan, itu ada 3 kali ganti lah gitu kan, dan itu nggak pakai masker gitu kan, waduh ya. Ya di satu sisi ya susah juga gitu kan, maksudnya kalau kita ngomong secara langsung urusannya perut gitu kan, ya urusannya perut gitu kan, ya aduh susah juga gitu kan. Jadi ya gitulah kondisi di Wisma Atlet aja, memang kondisi ya sedang tinggi-tingginya sampai 800 orang, terus tingkat keterisiannya juga 90% dan juga dengan total
pasien yang dirawat di rumah sakit COVID di Wisma Atlet itu sekitar 7.000 orang lebih ya. Iya, Hmm. betul. Nah, Ci, dengan maksudnya dari tadi kan Suci juga sudah menyampaikan trennya kemungkinan akan tetap naik gitu kan jika tidak ada penanganan atau tidak ada treatment lah begitu kan kepada masyarakatnya gitu kan. Nah, apa sih yang sudah dilakukan rumah sakit COVID sih? Maksudnya tadi maksudnya lebih ke perannya gitu Ci. Maksudnya sebagai input untuk kebijakan kah atau gimana gitu Ci? Oke. Kalau dari Wisma Atlet sendiri itu Hmm? kan kita ada tim itu juga, maksudnya kita ada tim untuk apa namanya, pencegahan ya Bang ya, Hmm? maksudnya Hmm? itu biasanya ada dari humas, itu biasanya memberitahukan kepada masyarakat untuk tetap patuh protokol kayak gitu, Hmm? pasang masker, kemudian jaga jarak dan Hmm? lain-lain, itu tetap ada, itu dari rumah sakit itu tetap ada. Kemudian kalau dari kita juga dari Wisma Atlet ini mencoba diskusi-diskusi dengan para petinggi dengan Hmm? data-datanya tadi, apakah bisa dibuat kebijakan atau dibuat sebagai salah satu apa namanya, salah satu outputnya itu Hmm? bisa membuat kebijakan ini, oh oke, kita buat apa gitu, misalnya Hmm? tadi ya PPA yang apa, lockdown Hmm? secara mandiri atau bagaimana gitu. Nah, itu bisa bisa juga gitu. Tapi kalau dari Wisma Atlet sendiri kita nggak bisa banyak ya Bang, Hmm? Benar ya. karena kan rumah sakit ya, jadi Hmm? alur muara terakhir ya. Maksudnya biasanya itu dari puskesmas, dari kepala daerah, kemudian dari apa namanya, pemerintah juga itu yang Hmm? bisa membantu dari Wisma Atlet ini. Kalau maksudnya penurunan kasus bagaimananya itu ya nggak bisa sendiri. Kalau rumah Iya, sakit benar itu sih. kan terakhir muara gitu ya. Ah, Jadi ya, benar-benar. jadi dari Hmm? hulunya dan harus kita cegah ya, Hmm? karena tadi kayak abang bilang kan tadi, Kayak, hmm? sekarang aja malam minggu makan boleh ya, boleh, Iya, tapi ya prokesnya itu udah iya, jarang gitu. Nah, jarang-jarang. itu sih mungkin karena itulah jadinya akhirnya kasusnya juga meningkat, Hmm? karena udah bosan ya dengan COVID, udah 1 tahun Iya, lebih gitu ya Bang ya. heeh. Gitu-gitu. Jadi ya disadarkan aja sih, maksudnya masyarakat kita menjaga untuk diri kita juga buat orang-orang di lingkungan gitu sih, itu Hmm? aja Bang. Mungkin mungkin kadang karena gimana ya, Ci? Kayak gimana ya? Karena mungkin kita mungkin bagi orang-orang terutama yang nggak peduli lah gitu kan. Karena mungkin belum belum kena aja gitu kan. Tapi kan nggak mungkin harus kena dulu baru Karena kita dulu tobat gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Masa kalau kayak gitu ya sama aja bohong gitu kan. Nah, cuma ya itu apa ya kayak melihat dari kondisi sekarang. Kalau dulu pas awal-awal COVID masuk menjadi orang yang positif COVID itu salah satu hal yang langka lah begitu kan. Maksudnya di awal-awal gitu kan. iya Tapi betul, sekarang mencari orang yang negatif COVID itu langka. iya. Iya, Kebalikan. kebalikannya. Iya. Ini maksudnya kalau belum pernah kena COVID ya ya masih biasa lah gitu kan kalau kata orang gitu kan. Sekarang hampir mayoritas teman-teman udah pernah positif lah sekarang gitu kan. Bahkan yang ya sampai yang meninggal pun ada begitu kan. Nah, cuma kan kita nggak kebayang misalkan meninggal di saat COVID ini ya nggak sama kayak meninggal di kondisi biasa. Kita nggak bisa melakukan ya eh, apa ya kayak sholat jenazah yang lain-lain gitu kita nggak bisa gitu kan secara ya seperti sebelumnya gitu kan. Nah, sih kalau mungkin boleh cerita sedikit Ci mengenai ya selama berarti kurang lebih Ci sudah apa ya bekerja di rumah sakit COVID Wisma Atlet udah berapa lama Ci? 6 bulan Bang, Oh udah 6 bulan. 6 bulan. Oh udah 6 bulan ya. Mm. 6 bulan. Nah, ada nggak Ci maksudnya kisah-kisah yang atau cerita yang menarik selama bekerja di sana Ci? Maksudnya mungkin yang heroik gitu atau mungkin yang supaya jadi pelajaran lah untuk kita semua gitu Ci. Kalau kisah banyak ya Bang, karena Hmm, kita pasti banyak ya. selalu komunikasi sama pasien gitu. Heeh. Tapi lebih ke kisahnya ini apa ya, curhatan dari pasien ya Bang ya. Karena tadi Hmm, seperti Abang bilang kan, kalau orang itu nggak akan tahu kalau dia belum kena COVID gitu ya hmm, Bang ya. hmm, hmm, Jadi
Jadi kisah ini kan maksudnya dari cerita-cerita pasien itu biasanya yang sampai sedih ya, sampai ke bawah nangis itu adalah misalnya satu, dia sudah protokol, dia sudah menjaga, sudah baik nih, nggak taunya dia kena dari keluarganya sendiri yang dianggap Aman, negatif iya begitu ya negatif Bang, gitu ya. aman gitu. Benar benar benar. Terus akhirnya dia nangis dan ternyata setelah itu seperti aib tadi Bang, masih COVID ini masih kayak aib gitu. Jadi tetangga dan lainnya itu mengucilkan gitu kan Bang. Oh iya iya. Terus akhirnya kenapa dia bisa kena COVID, kenapa dia kayak gitu, kenapa gitu. Akhirnya dia mencari alternatif lain ya ke Wisma Atlet gitu kan. Benar Dan sih. ya udahlah di situ gitu kan. Iya. Dia udah nggak keluar-keluar dan lain-lain gitu kan. Tapi yang bikin dia nggak apa ya namanya terguncang gitu ya Bang, maksudnya psikologis dan lain-lainnya itu ternyata tidak ada yang mendukung, maksudnya dari tetangga, dari keluarga, Iya dia iya. kayak menyalahkan atau apa, padahal mungkin ada salah satu dari keluarganya yang menularkan, tapi dia tidak merasa bodoh amat dan lain-lain gitu. Akhirnya dia dikucilkan dan akhirnya dia menangis dan akhirnya sampai yang itu waktu itu si ibunya itu dia tidak punya penyakit komorbid dan dia masih maksudnya dalam keadaan sehat, cuman karena pikiran tadi psikologisnya gitu ya, akhirnya ternyata dia harus dipasang oksigen gitu. Dia sampai harus dipasang oksigen sambil menangis, juga dia cerita gitu kan, walaupun dengan tersenggal gitu ya ceritanya. Terus dia bilang membayangkan keluarganya ada beberapa yang negatif di rumah dan itu anak-anak, dan anak-anaknya nggak tahu mau ditinggalin sama siapa gitu kan, maksudnya karena keluarga dan lingkungannya begitu, jadi akhirnya dia memikirkan itu ya akhirnya tambah memburuk sih. Tapi ya kita sebagai tenaga kesehatan gitu kan Bang, mencoba untuk memberikan motivasi gitu kan, kasih ibu nggak apa-apa kalau ibu curhat atau apa, kita telepon, kita dengerin. Akhirnya ya itu tadinya akhirnya dia bisa ngomong gitu ya, bisa cerita, terus akhirnya ketawa-ketawa gitu kan, sampai sering nelfon juga sama kita gitu, kadang sering-sering Mbak lagi gimana kondisinya gini, sambil cerita gitu, jadi kayak psikolog lah jadinya iya, ya Bang ya benar-benar. gitu. Iya sih Jadi Ci. akhirnya membuat suasana, kadang bikin lelucon yang ibu masih mending ini ya, mengingatkan ke Tuhan juga ya, maksudnya masih diberi kesehatan dan ini nggak apa-apa ibu, pokoknya harus kuat dan lain-lain gitu. Dan akhirnya ibunya baik dan pulang ya alhamdulillah sehat gitu, pulangnya dengan sehat. Dan kadang ya itu pasien-pasien itu yang mungkin dengan suasana kita membawa ke pasien, akhirnya kadang masih Mbak masih di Wisma ya, boleh nggak nganter makanan atau apa, kadang masih menjaga silaturahmi gitu iya ya iya Bang. iya iya. Iya Bang gitu. Jadi itu sih apa ya pesan-pesannya, oh ternyata kita sebagai nakes dan kalau Suci yang sebagai epidemiolog yang sebetulnya hanya mencari itu, tapi kita bisa ini dengan masyarakat yang pasien ya gitu, sampai ke hatinya mungkin ya waktu itu saat itu. Jadi akhirnya kita menjadi silaturahmi, jadi ya senang tambah banyak kenalan gitu ya Bang. Kenalan ya, iya benar sih. Jadi tambah kenalan saudara dan lain-lain sih. Jadi gitu. apa menjaga ya mungkin ya bahasanya mungkin menjaga kewarasan ya, maksudnya supaya kita tidak stres begitu, penting penting sekali ya Ci ya. Banget Ya atau mungkin Suci ya maksudnya secara karena epidemiolog pasti mungkin punya data-datanya gitu ya Ci. Nah maksudnya iya, betul. mungkin secara data gimana Ci pengaruhnya Ci? Pengaruh misalkan cara kita mengelola stres lah karena COVID ini gitu Ci. Mental health gitu ya Bang. Iya. Ya kalau misalnya kenapa apa stres atau misalnya psikologis itu sangat pengaruh untuk COVID, itu jelas banget. Ini jadi akhirnya si pasien itu kan akhirnya kepikiran, berpikir. Nah, setelah berpikir, akhirnya kan namanya juga pikiran, otak, kalau secara ininya ada ya ilmunya, tapi kalau Suci secara sederhana aja, dari pikiran itu nanti kan langsung tuh masuk sama organ-organ tubuh, akhirnya males makan, terus susah tidur gitu ya Bang ya, benar. tidur, kemudian akhirnya misalnya yang
sesak, tiba-tiba sesak karena ya terlalu banyak berpikir dan lain-lain, ya akhirnya itu yang menjadi apa ya, city atau imunnya itu menjadi tambah turun. Jadi yang akhirnya karena COVID ini memang dia dengan imunitas, Bang. Jadi kalau misalnya imunnya tidak bisa terjaga, ya cepet banget untuk sakitnya gitu, untuk penularannya. Tapi kalau imunitasnya cukup bagus dan bisa kita, maksudnya kita, kita bisa manajemen sendiri gitu, akhirnya ya si COVID-nya ini kita bisa lawan sendiri ya. Akhirnya itu ya banyak yang kayak isolasi di rumah dan bisa isolasi di rumah, kemudian bisa penyembuhannya lebih cepat. Tapi ya akhirnya enggak biasa aja gitu ya COVID-nya kayak gitu. Tapi ada juga yang seperti itu. Tapi kalau misalnya yang imunnya jadi lemah, psikologis mentalnya juga lemah, akhirnya ya itu tadi ada beberapa hal yang akhirnya jadi tambahan penyakit atau gejala sih, seperti itu jadinya mempengaruhi sekali sih. Iya sih. Jadi ya penting sekali lah menjaga menjaga mental untuk supaya tetap apa ya, supaya baik lah gitu kan Baik, selama COVID iya. ini gitu kan. Betul. Jadi ya pikiran dibawa positif aja begitu kan ya. Betul. Nah, Ci, ini mungkin gimana ya? Akhir-akhir ini gitu kan, ya bahkan di grup-grup WA dimanapun lah gitu, di pertemanan, komunitas, keluarga, yang lain-lain, ini masih banyak yang mempertanyakan COVID ini benar apa enggak? Maksudnya dengan kondisi seperti ini gitu kan, ya. Terus ada juga contoh kayak ada yang bilang Singapura udah menganggap flu COVID normal lagi gitu kan. Atau misalkan ada yang tadi itu baru baca juga, ada yang baca di buku IPA SMA ternyata coronavirus itu udah ada dari lama gitu kan. Dilihat di bukunya dia, jadi patokannya cetakan bukunya itu tahun 2017 gitu. Jadi itu sudah ada. Nah, maksudnya ya gimana ya Cie, apa ya, mungkin menurut Suci terutama untuk orang-orang yang tidak percaya lah gitu kan dengan COVID ini, Ci. Iya Bang, itulah tadi kan ya COVID ini kan baru ya Bang, jadi Benar. ya pasti banyak banget itunya, susah banget untuk meyakinkan ya. Iya. Kalau COVID ini dibilang percaya nggak percaya karena beberapa hal mungkin mirip gitu, maksudnya jenis kayak gejala dan Iya. lain-lain itu mirip dengan penyakit flu, influenza. Gitu. Karena makanya dibilangnya apa itu seperti flu biasa dan lain-lain gitu ya. Tapi sebetulnya COVID ini itu rentetan gejalanya itu lumayan cepat gitu Bang. Maksudnya untuk perpindahan virus dan lainnya itu cepat. Makanya akhirnya kayak gini, kasusnya jadi meningkat gitu. Kan kalau flu pasti meningkat sih, cuman tapi tidak seperti COVID sekarang gitu. Iya. Nah, akhirnya kenapa banyak orang yang nggak percaya tentang COVID. Nah, dari segi untuk gejala sendiri, COVID ini lebih banyaknya itu sih awalnya dari demam, kemudian batuk, pilek, anosmia yang hilang penciuman, rasa-rasa dan lain-lain. Nah, tapi dalam rentang waktu yang saat ini ya, yang mungkin bisa dibilang Delta dan lain-lain ya sekarang, itu penyebarannya lebih cepat lagi. Dalam 1 hari bisa langsung tertular. Maksudnya misalnya nih abang baru pulang dari kantor, ternyata abang papasan sama teman gitu. Nah ternyata besoknya temannya positif, besoknya abang bisa langsung bergejala gitu. Jadi cepet banget penularannya gitu. Itu untuk COVID sendiri. Dan kalau awalnya dibilang kayak gejala flu, memang betul kayak gejala kayak nyeri badan dan lain-lain, itu memang betul kayak gitu. Jadi kita juga untuk menganggap ini enak, ini bukan COVID kayak gitu kan selalu ya ini bukan COVID dan lain-lain gitu ya, pasti ada itu karena memang gejalanya memang mirip sekali sama flu. Untuk identifikasi yang spesifiknya sekali itu maksudnya tidak ada, tapi makanya ini terus bermutasi, gampang mutasinya gitu. Nah, tapi kalau misalnya untuk COVID sendiri, untuk pengecekannya tetap harus di swab
itu antigen dan PCR, tapi lebih yakin sih PCR karena PCR itu lebih jelas untuk melihat jumlah kasus, jumlah virusnya yang ada dalam tubuh begitu. Nah, Ci, pernah nggak ketemu pasien di Wisma Atlet yang dia sebelumnya nggak percaya COVID? Ada. Nah, gimana, Ci? Oh, banyak malah. Nah, itu gimana, Ci? Maksudnya, apakah udah insaf gitu? Atau gimana, Ci? Biasanya dia langsung bilangnya, kok saya bisa di Wisma ya Mbak, gitu. Kok saya bisa kena ya, kok saya bisa kena ya, dan kok saya bisa di Wisma, gitu. Jadi terus paling Suci bilangnya, ya Bapak kenapa masuk, gitu kan? Iya benar ya. Gitu. Gitu. Kenapa Bapak bisa masuk, gitu. Itu yang takut dengan maksudnya yang tidak percaya COVID banyak, tapi akhirnya mereka menyadari gitu, akhirnya oh iya Mbak, ternyata benar ya. Tapi dia selalu biasanya agak sedikit menyangkal, tapi lama-lama, Mbak berapa lama sih, akhirnya dia ingin mengetahui gitu. Iya, benar. Gimana sih COVID ini, gimana sih ini. Jadi akhirnya ya kita menjelaskan lagi, Pak, di sini COVID ini kayak gini, yang penting imunitasnya dijaga, sehat pikiran, kemudian sehat pikiran, kemudian sehat untuk fisiknya juga. Terus itu sih paling dikasih tahu yang itu, dan biasanya mereka langsung ketawa-ketawa, bisa aja nih Mbak kayak gitu. Iya akhirnya oke, iya deh, akhirnya iya deh gitu. Oh ini nih gara-gara si A, si U, si U, kan biasanya menyalahkan orang ya. Jadi akhirnya mereka menyadari. Jadi ya kalau untuk yang nggak percaya COVID, ya datang aja langsung gitu kan. Maksudnya, ya maksudnya kadang kan ada orang yang nggak tahu sih, maksudnya apa ya dengan sosial media sekarang ada yang orang dengan bantuan Google aja udah merasa ahli gitu kan, sudah merasa paham gitu kan, bahkan untuk sampai bisa memahami secara dalam mengenai COVID ini aja ya butuh ilmu kompetensi yang tinggi gitu kan, butuh waktu gitu kan. Jadi nanti gelarnya kan sarjana Google nanti. Kan, lebih gampang ya. Iya lebih gampang gitu kan. Jadi ya gimana ya, di satu sisi kita susah juga gitu kan ya. Kalau abang sendiri sih ya mending kita berpatokan kepada ahli-ahli yang memang sudah kredibel gitu kan. Maksudnya kayaknya nggak ada kan epidemiolog atau dokter, maksudnya tenaga kesehatan atau dosen atau ahli yang memang nggak percaya dengan COVID. Ada nggak? Nggak ada kayaknya kan? Jarang sih. Iya jarang banget gitu kan. Iya gitu, maksudnya hampir semuanya lah gitu, hampir semuanya percayalah gitu. Maksudnya kita yang bukan dokter, bukan epidemiolog, bukan ahli virus dan yang lain-lain juga kok malah lebih tahu gitu. Iya, betul. Kan aneh jadinya gitu kan. Nah Ci, ini terkait dengan vaksin ya Ci. Karena kan sebenarnya gimana ya, di satu sisi wajar juga sih, maksudnya akan banyak yang nggak percaya, yang percaya gitu kan, karena memang COVID ini baru gitu kan, dan ibaratkan baru, pasti dari ahli-ahli pun masih akan berubah-ubah juga gitu kan. Misalkan kayak dulu gitu kan, masker nggak apa-apa nggak pakai gitu, tapi sekarang wajib gitu kan. Ya menurut abang sendiri wajar juga sih gitu kan, karena pemahaman terkait virusnya ini kan masih dalam proses gitu kan, maksudnya pasti nggak akan langsung paham gitu kan. Jadi ya wajar sih kebijakannya berubah-ubah gitu kan. Nah cuma kan yang kita tahu kan ya, yang mengeluarkan kebijakan ini juga pasti orang-orang ahli semua gitu kan. Nah ini terkait dengan vaksin nih, ini gimana sih maksudnya pandangan dari Suci sendiri gitu kan, karena mayoritas nih kayak kemarin itu hari Kamis ada salah satu teman yang positif COVID padahal udah divaksin. Nah gimana sih? Apakah ini memang benar konspirasi elit global? Iya, kalau konspirasi kurang tahu ya Bang. Karena belum mendalami ilmunya. Iya. Nah, kalau untuk vaksin sendiri itu memang tadi kan vaksin itu bukan berarti tidak kena COVID ya Bang. Maksudnya dia itu hanya kayak pengenal virus itu di dalam tubuh gitu.
untuk yang sekarang kan lagi galak-galak vaksin ya, apalagi Iya. sekarang udah dari tanggal umur 18 tahun kan, sekarang udah Iya boleh udah mulai. vaksin kan. Dan itu tuh abis divaksin kok langsung sakit gitu kan, ada juga bilang, Iya. oh abis divaksin langsung COVID gitu. Nah itu sih kebanyakan dari kita itu salah salah persepsi bang. Dari yang kita casing nih, kan banyak juga tuh kasus seperti itu di Wisma Atlet itu banyak banget. Oh. Nah, kita selalu tanya itu memang kita selalu tanya itu kenapa biasanya kita tanyanya seminggu sebelum divaksin itu. Biasanya mereka yang mau vaksin tuh karena embel-embel ya, maksudnya memang diwajibkan kantor, Iya. kemudian memang pingin aja supaya gampang perjalanan dan lain-lain lah alasannya gitu ya, biar nggak kena apa gitu kan. Nah, tapi mereka itu tidak mengecek kesehatannya seketika sebelum divaksin. Maksudnya ngecek kesehatannya tuh tadi kan COVID ini kan sama seperti flu ya, maksudnya gejala dan lain-lainnya sama seperti flu kan gitu. Nah, dia misalnya sebelumnya memang ada sakit, ada gejala, tapi karena harus divaksin di tanggal itu, ya udah merasa baik-baik saja, ya akhirnya divaksin dan akhirnya ternyata pas divaksin kan mengaktifkan virusnya ya di dalam tubuh, mengaktifkan virusnya dengan kondisi dia sudah drop ya, maksudnya udah imunnya lagi lemah karena sakit mungkin sebelumnya, ya akhirnya pas vaksinnya masuk langsung aktif dan akhirnya gejalanya semakin nampak gitu, kelihatan gitu. Akhirnya oh ini abis divaksin COVID nih. Padahal sebetulnya ada sebelumnya yang melatar belakangi kenapa dia gitu ya. bisa jadi dia kena COVID juga, kayak gitu sih. Rata-rata kebanyakan gitu. Dan apalagi sekarang lagi galaknya vaksin-vaksin, ya udah nggak apa-apa divaksin aja biar ini gitu. Tapi dia tidak melihat diri dia sendiri ternyata dalam kondisi dia kurang sehat gitu. Iya sih. Ya itu tadi kan yang bisa bilang sehat itu kan diri sendiri ya bang. Jadi nggak sehat gitu, ternyata tubuhnya tuh kurang sehat gitu. Jadi akhirnya pas divaksin langsung aktif gitu. Akhirnya, gitu. Iya sih. Kemarin itu abang pas vaksin pertama ya maksudnya merasa pede aja gitu kan. Tapi pas mau vaksin kedua kan, wah deg-degan. Maksudnya dengan informasi, maksudnya ada yang begini setelah vaksin, ada yang begitu setelah vaksin gitu kan. Kan kita deg-degan juga jadinya gitu kan. Iya betul. Apalagi ya apa akhirnya wah ini agak deg-degan juga pas mau vaksin. Tapi alhamdulillah sih. Cuma mungkin yang perlu ini karena peran media juga gitu kan. Karena yang menjadi berita itu yang memang apa ya? Mungkin setelah vaksin dia ada timbul penyakit baru dan yang lain-lain, tapi kan itu secara jumlah kecil ya. Memang kita nggak maksudnya tidak berarti kita nggak peduli gitu kan, tapi mungkin karena ini sifatnya apa ya, sifatnya untuk apa, kekebalan komunal gitu kan, jadi ya yang seperti itu kemungkinan akan terjadi gitu kan, dan itu yang sehat lebih banyak begitu kan, dan itu kan juga kita vaksin sesuai dengan rekomendasi dokter begitu ya Ci? Iya betul, ada dosisnya. Nah iya, nah ini kan ya mudah-mudahan yang hoax ini makin berkurang begitu sih. Amin. Iya. Nah ini sih kalau kembali lagi ini ke rumah sakit rumah sakit darurat COVID Wisma Atlet ini, kalau misalkan tidak ada apa ya intervensi misalkan dari pemerintah, dari masyarakatnya juga gitu kan, terkait dengan aktivitasnya gitu kan, ya tidak menerapkan prokes 5M gitu kan, akan berapa lama rumah sakit COVID ini akan bisa bertahan sih? Kalau untuk bertahan, kalau Wisma Atlet ini sih sampai, maksudnya sampai betul-betul benar-benar ya, maksudnya walaupun ini saat ini kolaps, kita coba untuk memang bertahan gitu, maksudnya dan sampai COVID ini tuntas. Kemarin juga maksudnya dari Wisma Atlet juga bilang kalau bisa sampai COVID ini betul-betul kita bisa tahu dan bisa memang
sudah menjadi kekebalan ya, maksudnya sudah berdampingan dengan masyarakat Indonesia, barulah kita bisa melepas ini untuk dijadikan bahwa sudah tidak pandemi lagi gitu, baru mungkin Wisma Atlet mungkin baru bisa kali ya, mungkin mungkin gitu. Tapi kalau sampai saat ini walaupun dengan jumlah yang banyak, sebisa mungkin kita masih tetap berusaha untuk bagaimana sih memanusiakan manusia gitu ya, maksudnya ya, karena di COVID ini masih seperti aib, jadi kita mencoba bagaimana untuk menjaga dari masyarakatnya supaya tidak tertular, kemudian supaya yang di rumah juga untuk isolasi merasa senang, merasa bahagia, walaupun dia dengan ada penyakit COVID gitu ya, maksudnya derita COVID, tapi dia merasa bahagia bahwa itu, oh saya sudah kena gitu ya. Akhirnya ya pas pulang dengan maksudnya enak dan sembuh gitu, seperti itu sih. Iya sih, apalagi ya banyak orang yang juga sudah ya kan katanya kemarin kalau udah kena COVID sekali ya kekebalannya udah terbentuk, ya ternyata ada yang dua kali kena COVID begitu kan. Iya betul. Ya ada yang divaksin juga kena COVID begitu kan. Jadi ya memang gimana ya memang masih dalam tahap karena mungkin baru-baru pembelajaran gitu kan. Dan menariknya kemarin ada contohnya yang komen gitu kan sekarang lagi Euro gitu kan. Ini kok di Hungaria udah bisa nonton bola gitu kan. Oh, di sana nggak ada COVID ya. Oh, ternyata tingkat vaksin mereka yang tinggi begitu kan. Nah, makanya kenapa bisa itu kan ya, dan mereka menerapkan prokes yang baik lah begitu kan. Nah, Ci, ini kalau boleh tahu apa harapan Suci nih kepada masyarakat sebagai tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit COVID nih? Harapannya sih masyarakat tetap patuh protokol ya sampai saat ini, karena kan COVID ini belum tahu ya, maksudnya kita masih mempelajari, kita masih coba bagaimana untuk mengatasi supaya tidak menjadi pandemi berkepanjangan, kan. Jadi tetaplah menggunakan, walaupun ya sekarang dengan ekonomi yang kita juga ya ekonomi itu berpengaruh banget, kita harus tetap hidup ya, tapi tetap kita harus menjaga protokol. Kita kan ingin seperti di luar-luar ya, seperti itu, tapi kita harus coba mengikuti aturannya gitu, dengan mengikuti misalnya menggunakan masker, walaupun dimanapun nggak harus ditegur ya, maksudnya kadang kan harus tegur gitu. Nah terus cuci tangan, kemudian ganti pakaian kalau misalnya keluar dari rumah itu harus banget. Itu juga menerapkan itu, kalaupun dari manapun keluar misalnya memang harus langsung cuci, bukan direndam ya gitu. Nah terus habis itu kemudian masyarakat ngikutin aturan, itu yang salah satunya mengikuti aturan. Dan sekarang kan ada vaksin ya, vaksin ini bisa maksudnya ya bisa diikuti biar nanti kita cakupan vaksinnya bagus, dan akhirnya semoga COVID ini juga akhirnya bisa bersama menjadi seperti penyakit-penyakit yang lain ya, maksudnya seperti yang sebelum-sebelumnya bisa berdampingan tapi tetap bisa kita menjaganya, seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat mungkin sambil juga berusaha prokesnya gitu ya, maksudnya benar. Sambil mencari uang sambil juga prokesnya dijaga, jadi biar sama-sama sehat, orang yang aktivitas sehat, kita juga keluarga yang di rumah juga sehat gitu sih, Bang. Benar sih. Kalau nggak percaya COVID ya silahkan datang aja ke Wisma Atlet. Nanti akan didampingi Suci sebagai tour guide-nya nanti. Bisa ya juga, boleh-boleh. Siap Suci. Nah Ci, mungkin terakhir Ci. Ini kemarin kan salah satu yang rame juga, ada tenaga kesehatan yang meninggal yang pertama ya Ci. Ya mudah-mudahan yang pertama dan terakhir lah gitu kan. Ada tenaga kesehatan yang meninggal di Wisma Atlet kemarin. Nah itu mungkin boleh diceritakan nggak Ci? Iya, karena itu juga apa ya namanya,
dari di sini kan di Wisma Atlet ini kan memang COVID, maksudnya sarangnya COVID ya gitu ya. Jadi kita terpapar dari pasien dan kemungkinan itu dari pasien dan akhirnya si kakak itu ya terpapar COVID. Dan ternyata kekuatan dan imunitas tubuhnya tidak ini, walaupun dengan dia tidak ada komorbid, dia tidak ada komorbid itu, Ji? Tidak ada, memang pure COVID karena itulah. Tapi untuk yang lain-lainnya mungkin tidak terlalu dibuka ya Bang ya, maksudnya siap. karena apa-apanya gitu. Tapi kakak itu coba berusaha berjuang gitu ya, sampai akhirnya ternyata batuknya cukup ini, maksudnya karena gejalanya cukup serius, batuknya itu yang akhirnya ke mungkin virusnya dalam tubuhnya juga lumayan gitu ya, banyak. Jadi akhirnya dia tidak sanggup ya, akhirnya ya begitu, akhirnya dia harus meninggal. Dan kita juga itu sangat sedih banget karena kita sebagai yang di Wisma, relawan yang di Wisma itu kita betul-betul saling mengingatkan kalau sampai ada yang sakit atau apa, kita selalu cepat gitu, maksudnya penanganannya apa, swab dan lain-lain, itu kita selalu cepat gitu. Tapi ya berkehendak Allah, berkehendak lain, ternyata kakak itu mungkin harus dengan cara ini, dia harus meninggalkan teman-teman relawan yang lain. Ya akhirnya ya begitu. Tapi ya insya Allah husnul khotimah lah ya. Amin ya. Insya Allah. Nah maksudnya ya nah mungkin ini Cik mendengar mendengar ya tadi tenaga kesehatan yang meninggal tadi itu, perasaan dari nakes yang lainnya termasuk Susi sendiri gimana sih? Sedih banget Bang. Apalagi ini sekarang dengan jumlah kita ya, maksudnya pasien masuk banyak, terus kita pun drop ya Bang, maksudnya dan Suci pun kadang memang drop, dan mungkin beberapa hari juga sempat drop juga kemarin juga gitu. Tapi ya kita mencoba bagaimana mengatur bagaimanapun caranya gitu kan. Itu pasti. Teman-teman nakes juga kecapean itu pasti, apalagi yang tadi jumlah pasien yang masuk itu meningkat. Dan ini tuh meningkatnya betul-betul berapa kali lipat ya. Dari sebulan ini aja cepat sekali Bang. Sebulan ini, waduh, dari yang awalnya cuma 100, bayangkan yang 100 datang, tiba-tiba sekarang yang masuk itu 800-an gitu kan. Banyak banget, maksudnya banyak banget jumlah pasien yang masuk, dan tenaganya kita juga terbatas ya, maksudnya semuanya manusia terbatas gitu. Jadi akhirnya ya drop itu pasti ada, silih berganti. Kita juga kadang nakes drop dan lain-lain ya. Itu juga pas dengan kejadian yang kemarin, kita juga langsung melihat dari diri ya, kita harus bagaimana menjaga, betul-betul menjaga supaya kita masuk ke sini untuk membantu keluarga kita, keluarga Indonesia lah ya, maksudnya untuk penanganan COVID. Tapi kita juga harus ingat kita punya keluarga di rumah yang juga menanti kita dalam keadaan sehat. Jadi ya begitulah, jadi akhirnya kita akhirnya saling menguatkan dengan para nakes yang lain ya. Walaupun sakit, kita langsung betul-betul ke poli, istirahat, kemudian minum susu, kemudian makannya betul-betul diatur, akhirnya ya biar cepat pulih lagi sih. Itu aja sih sebetulnya. Sakit kan kayak gitu ya Bang ya. Karena kalau nakes yang sakit, wah nggak kebayang gitu kan, maksudnya kalau maksudnya dari segi kapasitas ditambah gitu kan, kamar mungkin ditambah, bed ditambah, tabung oksigen ditambah, alat ditambah, tapi kalau nggak ada nakesnya ya nggak mungkin juga gitu kan. Sementara beli peralatan ya mudah gitu kan, tinggal beli ya cepet gitu kan. Tapi kalau mau bahasanya, untuk nambah nakes baru ya
nggak bukan hal yang mudah begitu kan, mungkin ada orientasinya dulu, Iya, ada betul. yang lain-lain lah begitu kan. Betul, Siap, betul. Suci. Siap, Ini Bang. mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini bisa menjadi edukasi lah bagi kita semua gitu kan, bahwa eh, harusnya sih kondisi seperti saat ini itu sama seperti awal COVID masuk ke Indonesia gitu kan, yang memang lockdown apa, yang memang aktivitas memang benar-benar nggak ada ya. Memang di satu sisi kita juga juga apa ya, misalkan dari sisi ekonomi mungkin ada yang bekerjaannya di luar, tapi ya sebisa mungkin yang nggak terlalu penting di luar ya nggak usah keluar lah begitu kan. Ya mungkin Betul. bisa, kalau nggak terlalu penting ya beli pakai GoFood, bagi GoFood, pakai GrabFood yang lain-lain lah bisa Iya. gitu kan. Dan ya rezeki juga buat mereka gitu kan. Jadi ya kurang-kurangilah di luar rumah gitu. Siap, Betul, betul. Suci. Terima kasih Contohnya banyak. bagus banget. eh, Terima kasih banyak Suci atas diskusinya pada kali ini. Nanti misalkan kalau ada kesempatan lagi kita bisa diskusi lagi gitu kan. Mungkin terkait dengan perkembangan nanti ke depannya. Mohon maaf juga sudah mengambil waktu istirahatnya Suci. Enggak, seru kok, seru Iya, banget. siap. Terima kasih banyak Suci. Terima Iya, kasih juga amin. untuk teman-teman semuanya. Semoga tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit COVID di Wisma Atlet ya diberikan kesehatan, kekuatan lah untuk tetap terus mengabdikan diri begitu kepada bangsa dan negara. Siap. Terima kasih banyak Suci. Sampai ketemu Iya, lagi sama-sama, nanti. Bang. Iya, Ya, jaga kesehatan amin. untuk semua. Mudah-mudahan. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.